Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tinggal beberapa hari lagi dan kita akan menentukan siapa kepala daerah kita. Sudahkah kita menentukan pilihan dengan benar? Sudahkah kita membaca visi misi dari masing-masing calon yang ada? Sudahkah kita mengenali program yang memang mereka sampaikan? Benarkah kita sudah tahu siapa mereka dan bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kawan-kawan sekalian, kita dalam menentukan pilihan, maka kita seharusnya memang memulai dari bagaimana mengenali, memahami, dan betul-betul mengerti tentang visi misi mereka selama 5 tahun ke depan. Kita juga harus memahami betul, melakukan proses tabulasi terhadap setiap persoalan-persoalan yang kita pahami di wilayah kita, sehingga kita dapat melihat, mengcompare dengan baik, benarkah visi misi mereka sudah berkesesuaian dengan kebutuhan wilayah kita? Betulkah visi dan misi mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah kita? Teman-teman sekalian, jangan sampai justru karena kita tidak paham lantas pada akhirnya salah dalam menentukan pilihan, atau jangan-jangan justru karena politik uang, atau karena hal-hal yang lain, karena kedekatan, karena circle pertemanan, karena diiming-imingi dan segala macam, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Hati-hati kawan-kawan, karena pilkada serentak ini bisa menjadi daya rusak yang sangat luar biasa untuk merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Potensi persoalannya sangat besar, biaya yang dikeluarkannya pun juga tidak sedikit. Seharusnya kita bisa menentukan pilihan. Pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Teman-teman sekalian, selain dari pengenalan visi misi dan program, mengenali persoalan-persoalan dan mentabulasi persoalan-persoalan yang ada di wilayah kita, maka kita juga harus melihat, yakinkah kita dengan calon-calon yang ada? Apakah dia memang benar anti korupsi? Karena korupsi, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ini menjadi persoalan yang menyeluruh dari pusat hingga ke daerah, hingga ke tingkat desa, hingga ke tingkat RT, bahkan di tingkat keluarga. Ini persoalan besar. Bagaimana reformasi birokrasi itu selama ini tidak berjalan, hanya menjadi jargon-jargon kosong. Pembangunan kita terhambat karena persoalan reformasi birokrasi yang juga belum tuntas. Ada persoalan-persoalan lain, lokalistik, sampah, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Persoalan sosial, kemiskinan dan segala macam, persoalan air, persoalan pertanian dan segala macam. Yakinkah kita bahwa dia bisa dipercaya untuk bisa melaksanakan itu semua, menyelesaikan itu semua? Ketika Anda memilih karena kedekatan, karena circle dan alasan-alasan yang tidak masuk akal lainnya, maka terimalah ketika ternyata titik pada saat ini kita menentukan pilihan akan sama kondisinya 5 tahun yang akan datang. Kita mungkin tidak akan bisa melakukan apapun dan menyesal kemudian itu tidak ada gunanya. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman penyelenggara, jadilah wasit yang hebat, penengah yang hebat dari semua persoalan ini. Pastikan bagaimana kontestan pilkada ini bisa melaksanakan tanggung jawabnya dan berkompetisi secara sehat. Kepada KPU dan Bawaslu, jangan ikut berkompetisi. Jadilah wasit yang memang benar-benar bisa diandalkan, bisa mengatur ke bawah dan bisa menghasilkan proses pemilu yang memang benar-benar berintegritas. Kepada teman-teman kepolisian, kepada teman-teman TNI, Anda seharusnya ada di tengah dan menjadi pengaman yang luar biasa. Jangan ikut bertanding,
Jangan ikut menjadi kontestan atau membela salah satunya. Karena apa? Itu menyalahi undang-undang. Aturannya sudah ada dan kita harus enough dengan persoalan-persoalan pemilu yang sebelum-sebelumnya yang ternyata tidak steril dengan hal-hal yang seperti itu. Teman-teman kepala desa ya seharusnya juga bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa harus menjadi bagian dari kontestan, menjadi ikut bertarung menentukan pilihan-pilihan dengan memobilisasi masyarakatnya. Kita berharap pemilu kada saat ini menjadi pemilu yang memang benar-benar bisa menghasilkan pemimpin, prosesnya berintegritas, dan pemimpinnya benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Sedangkan kampus kita berharap bisa melaksanakan tanggung jawab substansinya. Karena kita tahu bahwa kampus seharusnya berada di garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi. Karena kampus juga memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk memastikan pemilu kada bisa berjalan demokratis, berjalan damai, jujur, berkeadilan dan berintegritas. Kita berharap kampus bisa melaksanakan tanggung jawabnya yang sangat mendasar di pemilu kada kali ini. Kawan-kawan sekalian, ayo kita berpolitik dengan damai, karena politik seharusnya menjadi jalan pengabdian, menjadi jalan kemanusiaan, bukan membangun jalan perang, membangun panji-panji sektarian. Ayo kita berangkulan, kita bersaudara, kita bangun wilayah kita dengan baik dan maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.